Lanjut. Oke, ceritanya kayak gini katanya. Jadi hari itu pertama kali saya tidur di kamar sendiri. Umur berapa ya lupa. Tapi yang pasti memang pertama kali tidur sendiri. Singkat cerita, saya tidur kan ya malam itu. Saya masih ingat posisi tidur saya ngadep samping. Dan samar-samar yakin ada yang tidur di samping saya. Cewek pakai baju putih, rambut panjang terurai. Aduh. Saya ngira sih itu mama yang nemenin. Karena waktu itu kan emang namanya tidur gak mikir sampai situ. Saya kembali tidur dan sampai paginya saya masih ingat kejadian itu. Dan memang si cewek itu udah gak ada di kamar. Nah, ketika mau buka pintu, ternyata pintunya dikunci. Dan kuncinya model slot dari dalam. Jadi mana mungkin orang luar bisa masuk. Ya sih. Seketika langsung teriak-teriak ke mama. Karena saya yakin itu emang makhluk halus. Karena dari beberapa yang pernah ngalamin, mereka menampakkan diri di hadapan kita kalau kita setengah sadar atau kelelahan gitu. Ini kalian setuju nggak? Makhluk halus itu nampakin diri kalau kita setengah sadar atau kita lagi lelah. Cerita selanjutnya. Jadi ini cerita dari D, asal Klaten. Waktu itu aku masih SMP tahun 2007 kalau nggak salah. Dan aku ikut perguruan silat dan tenaga dalam. Latihannya itu malam dari habis Isya sampai jam 9 malam. Waktu itu hari Jumat, aku malas berangkat latihan. Tapi ya gitu, dimarahin sama nyokap. Ya udah, terpaksa aku berangkat sendirian karena temanku udah berangkat duluan. Di situ ada dua jalan. Jalan yang satu itu terang tapi agak jauh, dan yang satunya dekat tapi gelap karena harus melewati kuburan lama. Dan kuburan itu juga terbilang angker. Sampai seluruh kecamatan tahu kalau kuburan itu emang angker. Aku nekat lewat situ karena lumayan menghemat waktu. Pas dibelokan, mulai gak enak perasaan aku. Mana sampingnya itu pohon bambu. Oke, pohon bambu itu biasanya ada poci guys. Dan di bawahnya itu ada sungai kecil, terus sampingnya makam. Kuburan atau makamnya itu gak dipagarin, jadi kelihatan semua batu nisan yang ada di situ. Tiba-tiba ada angin yang lumayan gede, tapi cuma di belakang aku aja kak. By the way, aku naik sepeda. Kalau dipikir secara logika nih, seharusnya kalau ada angin mesti dahuluin kita gitu. Apalagi anginnya gede, sampai pohon bambu aja goyang-goyang. Ya udah, aku nyeletuk. Wadenono aku rawedi, yang artinya takut-takutin aja. Aku nggak takut, padahal sebenarnya lumayan takut sih. Dan sampailah di tempat latihan. Singkat cerita, selesai kan latihannya. Ya udah, aku sama temen aku pamit pulang sama guru kita. Pulangnya pun lewat jalan yang tadi. Bedanya, ini aku sama temen-temen aku. Pas mau sampai di jalan yang tadi, perasaan aku mulai gak enak. Dan aku coba nenangin diri dengan cara nyanyi-nyanyi kecil. Soalnya, posisi aku juga paling belakang. Nah, jackpotnya, waktu sampai di pohon bambu yang bawahnya sungai kecil itu, aku lihat sosok pocong yang diam tapi melayang gitu. Nah kan, poci. Aku shock, gak bisa ngomong apa teriak karena baru pertama kalinya lihat itu. Aku coba nenangin diri, tapi mata ini rasanya pengen ngeliatin sosok poci tersebut. Terus aku baca-baca doa gitu deh sepanjang jalan sampai rumah. Itu pengalaman horor yang gak bakalan terlupakan sih, soalnya baru pertama kali lihat poci. Kalau sekarang udah biasa lihat poci dan kawan-kawannya. Ini entah mitos atau gimana, tapi aku memang sering dengar kalau poci itu biasanya dia diamnya di pohon bambu. Jadi itu sumpah kalau malam-malam gelap dan kalau di sekeliling kalian atau di sekitar kalian itu ada pohon bambu,
Itu biasanya mereka diamnya di situ. Aduh, merinding. Oke, lanjut cerita. Ini cerita beneran zaman aku SMA sekitar tahun 2005. Jadi aku dulu itu penggemar anime dan suka beli majalah terkait perkembangan anime. Majalah yang aku koleksi dulu namanya Animonster. Ya, aku tahu. Biasanya dalam majalah itu kita dapat bonus poster. Nah, poster yang udah gue dapat itu gue tempelin lah di sekeliling kamar. Jadi tembok kamar gue itu full dengan poster anime. Pernah pada saat sore hari, sempet kejadian agak aneh. Jadi gini, gue punya tempat tidur, suka bunyi-bunyi kalau didudukin. Nah ceritanya, di kamar gue sendirian, tiba-tiba di ujung kasur gue bunyi. Padahal gak ada yang duduk di situ. Cuman pada saat itu gue cuek-cuek aja. Nah pada malam harinya gue udah tidur pulas-pulas, tapi kebangun sekitar jam 1 pagi. Pada saat gue melek, gue ngeliat kabut di kamar gue. Tapi ya udah, gue tetap masih cuek dan coba untuk tidur lagi. Nah pada saat gue coba tidur lagi dengan posisi miring ya kepalanya, terasa ada yang dudukin. Terus gue gak bisa nafas, tangan juga gak bisa gerak, serta suhu yang lumayan agak panas dari biasanya. Terus gue coba buat melek dan bergerak sebisa mungkin, tapi tetap gak bisa. Akhirnya gue baca-baca, tapi belum juga bisa nafas dan gerak. Namun akhirnya gue ucap Allahu Akbar, dan sekuat tenaga tangan gue bergerak ke atas. Tiba-tiba terdengar seperti orang jatuh setelah gue gerakin tangan gue, kayak ngelempar ke atas gitu kan. Setelah itu baru gue bisa nafas lega dan bergerak. Kemudian gue lanjut tidur. Paginya gue cerita ke ortu dan dipanggillah orang pintar untuk ngecek apa yang sebenarnya terjadi. Terus orang tersebut cerita, di kamar gue itu ada genderuwo. Dan dudukin kepala gue pas kejadian malam itu. Dia juga cerita, dia nyaman di situ karena ada salah satu gambar poster anime yang mirip dia. Terus gue mikir, masa ada gambar anime yang mirip genderuwo? Akhirnya gue cek satu-satu. Gue baru sadar, ada salah satu gambar yang sosoknya kayak monster, gelap dan gak kelihatan raut wajahnya memang. Jadi monsternya itu warnanya full hitam. Dan gue baru ingat, ada cerita kalau makhluk gaib itu bisa memasuki benda seperti patung atau lukisan-lukisan. Akhirnya gue putusin untuk melepas poster itu dari tembok kamar gue. Dan akhirnya genderuwo itu udah diusir dari rumah. Aku juga sering dengar sih kalau makhluk gaib itu seneng nempel di benda-benda yang menyerupai gitu loh. Di gambar-gambar juga. Makanya kalau orang tua zaman dulu bilang jangan tempelin poster atau gambar di kamar atau nyimpen patung-patung dan lain sebagainya. Semoga kita juga terhindar dari makhluk-makhluk kayak gini ya. Oke, next cerita. Ceritanya pas pulang dari rumah teman, malam-malam habis ngerjain tugas. Kampung saya tuh banyak hutannya, pasti lewat hutan dong. Nah, pas lewat ketemu bapak-bapak, dan si bapak-bapaknya juga saya kenal. Pas gitu saya tanya, "Badai kemana Ki?" Bahasa Indonesianya kayak nanya, "Kakek mau kemana?" gitu ya. Terus dia jawab, "Badai ka Bumijang," katanya. Atau mau pulang. Padahal saya tahu banget rumah dia tuh jalannya bukan ke situ. Tapi saya biarin aja. Terus pas udah nyampe rumah, saya bilang ke ortu. Dan ortu gak percaya. Katanya, masa ketemu sama orang itu barusan? Padahal dia udah meninggal tadi siang. Serem. Kak, aku punya cerita yang lumayan creepy sampai lari kencang. Jadi ceritanya kan aku di rumah, waktu itu lagi puasa tahun pas aku SMP kelas 1 kalau nggak salah. Jadi aku sekarang udah SMA kelas 2, kurang lebih berapa tahun ya, 5 tahun kali ya. Jadi kan rumah aku tuh ruang belakang kamar pembantu 2. Nah yang satu itu bengkel di bawah. Bengkel itu tuh
punya pintu nyambung ke atas ke lantai ruang belakang tempat pembantu. Nah, pintu yang nyambung itu gak pernah dipakai, dan di bengkel bawah pun gak ada yang nempatin, cuma barang-barang bekas aja. Jadi saat itu aku kan disuruh bangunin supir aku. Aku pergi aja berdua sama Mbak. Pas aku ngetok berkali-kali, nah pintu basement bawah juga diketok keras. Di situ aku kepikiran, apaan tuh? Langsung aja aku teriak-teriak sama Mbak aku ke dalam, terus nyeritain orang rumah. Katanya emang pernah ada kejadian dulu. Anak pembantu yang sebelumnya kerja di situ kebangun tengah malam, terus turun ke situ dan si anaknya nangis tiba-tiba gak ada sebab. Dan mbak aku kan punya anak cewek 2 ya. Emang pas pertama kali kerja di sini susah tidur, nangis mulu. Ya pokoknya susah banget lah buat tidur katanya. Apa mungkin itu perkenalan ya kak? Aku juga nggak tahu pasti, tapi alhamdulillah sih di sini tempatnya disalatin mulu, ngaji, jadi udah aman-aman aja sih sekarang. Walaupun pembantu yang sekarang sering ngeliat juga, tapi cuek sih, gak takut, soalnya emang udah lumayan tua juga. Ya sih, itu kebayang kalau di posisi itu aku juga pasti bakal kaget banget sampai teriak-teriak.